Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, salah satu caleg DPR RI Dapil Bali nomor urut 4 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Iwayan Setiawan menggelar debat terbuka antara calon legislatif atau caleg dengan rakyat. Debat yang digelar di Gor Poryuda Desa Bongkasa Badung pada Minggu 21 Januari 2024 siang ini menghadirkan sejumlah caleg dari lintas partai politik baik yang maju di kabupaten atau kota, provinsi, pusat maupun Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Ditemui usai acara, Wayan Setiawan menjelaskan, acara debat terbuka caleg versus rakyat ini murni tanpa settingan dan dibiayai sepenuhnya oleh netizen TikTok. Debat terbuka ini dilaksanakan bertujuan untuk memberi ruang kepada para kandidat legislatif maupun DPD. Semua para caleg dari lintas partai politik diundang. Namun yang datang ternyata caleg yang punya nyali, menyampaikan gagasan dan visi misi di hadapan publik langsung. Harapan tiang khususnya kepada teman-teman media, jadi the agent of change. Kita tahulah politik sekarang ini seperti apa, saya no komen lah ya. Kita punya penilaian masing-masing, punya perspektif masing-masing, silahkan nilai masing-masing. Nah, tapi sebagai seorang caleg, saya hanya ingin menjadi antitesa terhadap kondisi perpolitikan sekarang yang seperti kita ketahui bersama. Saya memberikan ruang terbuka seterbuka-bukanya kepada teman-teman yang nyalek bahkan dengan baju lain. Itu terbuka. Jadi apa? Dari rakyat untuk rakyat. Seperti rekan-rekan ketahui, ya apa yang saya sampaikan tadi itu pure. Tidak ada settingan. Memang acara hari ini murni dibiayai oleh netizen TikTok. Yang saya DM, yang ngasih nomor WA, yang saya masukkan ke WA Group. Nah, beliau ada salah satunya di WA Group. Dan yang membiayai saya selalu laporkan kok berapa donasinya, saya sampaikan ke grup, dapat sumbangan dan saya sampaikan terima kasih. Dan karena ini uang rakyat, acaranya pun harus untuk rakyat. Terbuka siapapun, kita nggak bisa menolak karena undangannya terbuka. Kira-kira itu dari saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, tempo dulu. Ada caleg dari partai lain, partai penguasa nggak datang, gimana? Ya biasalah, kan kadang-kadang ya kita, mohon maaf ya, saya positif thinking ya. Artinya itu hak mereka. Ya, undang ini bersifat terbuka, jadi tidak ada penekanan harus datang atau tidak. Silahkan aja kalau mau datang, kalau tidak. Saya pikir saya memaklum itu karena mereka bagian dari the ruling party, ya silahkan saja. Tapi kan masyarakat punya penilaian sendiri, kan begitu. Silahkan nilai. Kalau saya jelek, jangan pilih saya. Ngapain milih caleg bodoh-bodoh kan? Pilih, pilih itu, kita coba pilih nih dua gitu. Saya pilih. Artinya apa? Terserah ke rakyat. Rakyat oke dengan kita ini, pilih salah satu dari kita. Entah siapa itu yang tadi bicara. Saya buka selebar-lebarnya. Kalau soal partai dari penguasa nggak hadir, ya itu hak mereka. Toh juga partai dari tidak penguasa juga banyak yang tidak hadir kan? Ya kan? Ada kok partai dari tidak penguasa nggak hadir. Nah, itu kita hormati sebagai bagian daripada proses demokrasi yang baik. Oh, apalagi? Ada lagi? Kedepannya apa ada lagi debat seperti ini? Rencananya, tetapi tergantung nanti setelah acara ini, tentu saya akan laporan di grup. Karena mohon maaf ya, kan ada kompensasi berupa biaya-biaya yang harus saya keluarkan kan. Contoh untuk tiket, contoh untuk siaran langsung, ya kan tetap itu tidak bisa kita konsumsi seperti ini kan, tidak bisa saya abaikan. Tapi setelah hari ini, nanti mungkin saya istirahat kejap, langsung stroke saya nyen. Saya istirahat kejap, mungkin malam-malamnya saya laporan ke grup. Nanti saya sampaikan ke grup apakah perlu acara ini di tempat lain atau tidak. Karena semua biayanya dari grup, bukan dari saya. Astung Karo ada biaya dari grup, rencananya saya akan pindah ke Karangasem, kemudian saya pindah ke Negara, terakhir di Gembrano, setelah itu Minggu Tenang. Selamat berpesta rakyat Indonesia. Banyak. Saya Wayan Setiawan, caleg DPR RI Partai Nasdem nomor 4, mengucapkan terima kasih atas support dari kawan-kawan media semua. Semoga media-media kawan-kawan bisa menjadi media-media yang maju, baik secara ekonomi, ya, karena kita malu ekonomi. Cuma belak beten, kantong belak dur, ya malu ekonomi kan. Tapi juga bisa membangun Indonesia ini ke depan lebih maju, lebih baik. Maju mundurnya suatu bangsa di tangan kalian-kalian. Kalau kalian mau bikin negara ini amruk-amruk, tapi kalau pres mau bikin negara ini maju, maju. Oh. Ya, tulisan ingat. Ya, kata-kata tinta pena lebih tajam dari pedang. Bahkan menurut saya lebih tajam dari bom nuklir.
Salah satu peserta yang hadir, Ana Agung Ngurah Panji Astika atau Turah Panji selaku caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Tabanan dari Partai Gerindra, sangat mengapresiasi acara seperti ini. Ini harus dibuat sebagai budaya baru dalam dunia politik dan dapat mencerdaskan masyarakat agar caleg-caleg yang akan maju adalah orang-orang yang benar mempunyai kapasitas dan integritas. Acara seperti ini harus dibuat menjadi sebuah budaya baru untuk politik kita di Bali khususnya dan di Indonesia. Karena acara seperti ini yang justru mencerdaskan, satu mencerdaskan masyarakat, kedua agar calon-calon DPR, calon-calon pemimpin yang akan maju dalam kontestasi itu benar-benar orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Orang kalau nggak punya kapasitas, nggak punya integritas, nggak akan berani datang ke sini. Karena kan kita tidak akan tahu apa nanti pertanyaan dari masyarakat. Jadi mulai sekarang hilangkan politik yang transaksional. Ya, transaksional ini bisa memakai uang sendiri, bisa memakai uang uang rakyat. Sekarang mulailah kita berpolitik yang cerdas lah. Yang cerdas dan menyenangkan seperti tadi. Buat saya ini sebuah fenomena baru. Saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk mereka yang membuat acara ini. Khusus untuk Bali dan Wayan Setiawan, saya berikan jempol 2. Tabanan kira-kira mau buat ini? Wah, saya senang sekali. Saya akan coba jajaki. Kalau bisa saya buat di Tabanan, saya akan buat di Tabanan. Saya akan undang semua politisi, lintas partai apapun. Di sini menunjukkan betapa dewasanya kita berpolitik. Beda partai, ya, tidak membuat kita menjadi bermusuhan. Beda partai kan hanya kendaraan, ya. Tujuan kita semua sama berpolitik untuk masyarakat, untuk rakyat, demi keadilan sosial, agar terwujud keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Rata-rata tadi masyarakatnya pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya cukup bagus. Satu, masalah politik yang transaksional dan politik yang beretika. Yang kedua, yang tadi kan sekarang masalah pertanian. Karena isu yang besar di Bali itu kan ada 4 nih. Satu bentuknya pertanian, kedua lingkungan, masalah sampah, ketiga masalah infrastruktur, ya. Yang keempat adalah masalah sumber daya manusia. Saya kira, saya kebetulan saya nggak bisa karena ada acara. Saya kira 4 hal ini pasti akan ditanyakan oleh masyarakat. Senada dengan Turah Panji, calon DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan, acara ini bagus sekali, kita bisa langsung tahu mana caleg yang memang layak, mana yang tidak. Debat terbuka antara caleg dan rakyat ini dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Debat ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengetahui visi dan misi caleg serta untuk menyampaikan aspirasinya.